Kalau nanti diterapkan ini Prof di pendidikan perguruan tinggi kita, itu kira-kira halangan yang paling sulit untuk dihadapi apa? Ya, yang pertama, kalaupun dia ikhlas menerima, adalah bagaimana menyesuaikan kebijakan itu dengan program yang dia buka. Karena memang agak sibuk di awal-awal. Ya, Ya, itu masalah kelas besar. harus dibagi dan sebagainya, programnya untuk Dosennya ini, nggak mau yang ngajar deskripsi gitu, Prof. dikasih tugas apa gitu kan. Nah, Dosennya dan kan ini juga masalahnya, tidak bisa berlaku untuk semua prodi. ya, Ya, misalkan kalau dia memang jurusan sains, ilmu murni, ya memang harus penelitian. ya, ya, Bukan harus, sebaiknya. Tapi matematik kan ada juga matematik terpakai, matematik praktis. ya. Jadi jangan disamakan semua. Kedokteran. Jadi saya juga nggak setuju ketika adalah, saya nggak sebut, pejabat yang mengatakan sekolah tidak menentukan, nggak bisa juga. Ya, gelar tidak menentukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus disertified. Ya, tidak bisa orang jadi insinyur tanpa disertified. Tidak ada orang bisa jadi dokter pendidikannya suka-suka. Kan nggak mungkin dokter itu MBKM terus ngambil kesenian kemana-mana, ya enggak lah. Dia kan lanjutnya ke profesi kan. Nah, jadi tinggal dipilah-pilah, tapi jangan ditolak habis begitu. Nah, kalau sibuk ya memang sibuk lah. Di awal itu akan banyak sekali yang Ya di awal. segi Tapi SDM. kalau setahu saya, teman saya yang menerapkan di Jakarta itu santai-santai aja. Iya, iya. Artinya sebenarnya kita tidak akan menghadapi masalah yang terlalu besar kalau ini Ya, dijalani. enggak. Ini kan hanya masalah pengelolaan mahasiswa saja. Ya Nah, kalau kadang-kadang kurikulumnya paling ada project work. ya, Nah, kalau kita mau cerita tentang pembentukan karakter kan memang project work ya, yang paling efektif. Ya, ada yang lain juga. Case work, ya, project work. Nah, saya rasakan sendiri. Karena kami dua orang teknik itu, elektronika itu ada dua praktek. Praktek lab dengan praktek project. Di project itu akan membentuk entrepreneurship, etos kerja. Kalau belum nyala amplifiernya itu penasaran, ada muncul di situ. Dan itu nggak bisa diajarkan teori saja, harus project work. Nah, kalau teori saja nanti waktu dia buka servis, nggak pernah dia menghadapi kesetrum dan sebagainya, nggak bisa. Harus dialami itu. Transistor kelas jelek dan sebagainya. Nah, itu project work. Nah, teman saya dulu tamat insinyur sipil dari Universitas Negeri Adinda, itu dia tidak buat skripsi, ya. tapi buat project work untuk membuat perencanaan jembatan berlima lagi. Berarti selesai project dia udah dianggap Ya, syarat. bachelor perawat di Australia itu berlima satu topik. Makalahnya berlima, papernya itu. Dia sebut tesis juga. Ya. Nah, jadi saya pikir disinilah diperlukan kebijakan, kemampuan. Ya. Kalau memang punya kemampuan yang canggih, buktikan dengan bisa mendesain, bukan bisa menolak. Kalau kita balik lagi Prof kepada peraturan menteri tentang peningkatan mutu pendidikan tinggi ini, kita masuk ke dalam persoalan ranking ini Prof. Kita ini kan kalau universitas sudahlah susah kita menyebutnya, tapi dari sisi negara kita ini kan di Asia Tenggara aja masih di bawah Malaysia, apalagi Singapura ya, bahkan mungkin di bawah Filipina gitu. Apakah kebijakan ini bisa mendongkrak ranking pendidikan kita di Asia Tenggara atau bahkan di dunia, Prof? Kalau ini dijalankan gitu, atau dimasifkan kebijakan seperti ini. Nah, kita lihat instrumen rankingnya. Ya. Orang belum kita lihat kok kita langsung mengapa sih turun. Kalau di situ rankingnya itu ada jumlah tamatan yang banyak, nilainya tinggi, bisa tambah tinggi kita. Artinya semuanya tidak ada lagi yang tidak selesai DO gitu Prof ya. Iya. Selama ini Dan dengan menurunkan DO kan angka kita lebih tinggi. Ya. Tamatan kita kerja, kan tujuan kita kan tamatan itu bisa terpakai dan bisa melanjut. Dan saya ranking ini tidak terlalu tertarik, Adindaku sayang.
Ya, tapi Kita sibuk dengan ranking-ranking, mahasiswa nggak kita urus. Sibuk dengan ranking-ranking. Dan tidak ada yang membuktikan bahwa ranking itu berkontribusi terhadap daya serap atau APNA APK dan APM perguruan tinggi. ya, Ya. Di satu sisi kita ingin semua anak kita menikmati perguruan tinggi, di sisi lain kita ranking-ranking. ya memang persoalannya kan sekarang perguruan tinggi juga sudah kayak industri yang bersaing satu sama lain, sehingga kayaknya skripsi itu masih sesuatu yang keren, sehingga kalau ada nanti perguruan tinggi yang nggak pakai skripsi dianggap perguruan tinggi yang abal-abal gitu. Itu kan masih ada mindset yang seperti itu Prof di masyarakat kita. Itu kan menurut kita. Iya. Orang belum terjadi kok sudah mindset masih cobalah nanti kalau dibuka laris itu yang non skripsi itu. Lihat. Kalau dari sisi positifnya memang orang akan merasa terjamin ketika masuk perguruan tinggi dia akan gampang gitu. Karena kan ada juga yang perguruan tinggi prinsipnya gampang masuk keluar susah kan gitu. Ya. Memang Adinda, coba ya. Ya. Ada satu perguruan tinggi di dekat Jakarta, saya nggak sebut namanya lah ya. Walaupun nanti ada menduga-duga silakan saja. Dia bisa mendidik 82.000 mahasiswa. Tiap tahun menerima 24.000. Betapa dia berpahala untuk mengubah nasib orang susah. Dengan uang kuliah hanya 300.000. Terus Anda ragukan mutunya. Pak Nasir sebelum ke sana merendahkan. Setelah datang ke sana, dia mengatakan, inilah perguruan tinggi pejuang. Kita harus melihat dari sisi yang buktinya berarti Prof ya. Nampak. Nah, kalaulah pendidikan itu adalah rekayasa sosial yang paling efektif untuk mengubah nasib dan kehidupan, maka perguruan tinggi yang murah tadilah yang betul-betul mengubah. Mahasiswanya Anda tahu, supir angkot, OB, pemulung, bayangkan begitu bangga dia wisuda, dan dididik dengan baik. Tapi kan Anda tahu distribusi normal. Iya. Yang pintar itu kan hanya 15%. Yang idiot itu 15%. Yang normal itu hanya 60-70%. Dan kan tidak semua harus jadi peneliti. Tapi kalau ada standar minimal dia sudah terima, why not? Go ahead. Kan tidak semua yang tamat itu sama ijazahnya, apa nilai kemampuannya. Perguruan tinggi beda, nilai beda kan sudah beda juga. Bisa saja perguruan tinggi beda nilainya sama, pinternya beda. Bisa Anda jamin perguruan tinggi A, mahasiswanya nilai A, mata kuliah A. Terus ada perguruan tinggi B, A juga. Pasti sama pinternya? Kan nggak juga. Karena memang tergantung kepada orangnya juga ya Prof ya? Iya, karena saya itu lama di Australia, di sana banyak menggunakan common sense. Common sense. Yang menurut Gerung itu namanya adalah akal sehat. Ya, akal sehat kita pakai, rasional. Ini memang karena para pemirsa Akademik TV tadi Prof juga minta waktu juga tidak bisa terlalu panjang karena walaupun kita biasanya sekolah ya. jam. Sesi terakhir ini Prof kita minta pandangan Prof. Ya. Menurut Prof, pemerintah dalam hal ini kita harus pahami dan jangan langsung menolak. Cuman persoalannya Prof, apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah untuk kebijakan ini bisa berhasil meningkatkan mutu pendidikan kita di Indonesia? Nah, Pak, bagaimanapun setiap perubahan membutuhkan strategi baru. Ya. Teknik baru, cara baru. Tadi saya katakan, kalau Anda ada satu perubahan, caranya juga berubah, ya kan? Nah, microwave zaman dulu kalau masuk piring besi meledak. Sekarang tidak meledak karena ada perubahan, disesuaikan. Dulu orang kalau ada dekat radar itu kena, bisa mandul. Sekarang radarnya sudah diamankan. Nah, sama dengan ini, tugas pemerintah tidak hanya membuat aturan, tapi dia juga berkewajiban untuk memfasilitasi perguruan tinggi dalam proses penyesuaian ini. Dia bisa membuat workshop-workshop, dia bisa membuat panduan-panduan, dia harus membuat petunjuk-petunjuk operasional, dia kasih block grant
pada kelompok-kelompok perguruan tinggi untuk merancang. Seperti RPL itu kan dikasih sama dia Blokeren kan? Nah sama ini. Harus ada. Nah bagaimana membuat program sarjana tanpa skripsi, sarjana dengan skripsi gimana programnya, kurikulumnya. Duduk bareng buat petunjuknya. Tapi petunjuknya juga tidak boleh terlalu ketat mengikat seragam Sabang sampai Merauke, enggak. Saya itu penatar guru yang sudah jalan Sabang sampai Merauke. Ada daerah-daerah yang katanya tamatan SMA dengan kemampuan SMP di daerah yang lain pun masih rendah. Jadi kita harus tahu kebinekaan negeri ini. Ya. Ya, benar. Nah, kita hidup dalam kebinekaan, maka kebijakan kita harus memfasilitasi kebinekaan. Nah, tidak perlu harus semua tamatan perguruan tinggi jadi peneliti. Kalau memang tidak mampu, nggak usah. Pilih yang bagus. Ya buktinya tadi. So, ya, guru besar nggak bisa buat jurnal nggak terbit kok. Mahasiswa dipaksain ya. Mahasiswa dipaksain tuh, dia ikut numpang di situ kan, jadi penulis kedua ketiga kan. Ini kan tidak beres. Saya rasional praktis saja, realistis. Memang persoalan di kita itu harus kita pahami dan muncullah cara kita untuk mengadaptasi perubahan ini ya Prof. Ya. Kalau tidak berubah, kita akan tertinggal terus Prof ya. Ya. Dan ada jurusan-jurusan misalkan yang menurut, nanti kan duduk pakar-pakar itu kan, ya. Duduklah pakar-pakar bidang studi itu. Oh bidang studi ini harus skripsi, yang ini bisa non skripsi, oh ini bisa project work. Duduk buat kebijakan nasional. Ya. Jadi jangan dilempar begitu saja, babak belur yang di bawah. Yang bawah pun jangan langsung alergi nolak gara-gara tidak pernah lihat sejarah pendidikan di Indonesia. S1 itu tidak dari peneliti, S1 itu hanya untuk siap kerja. S2 itu calon peneliti jembatannya. S3 itulah peneliti. Kalau dulu doktorandes namanya calon doktor. Buat skripsi. Setelah itu baru dia buat tesis. Doktor. Nah, dulu semua begitu. Iya. Ditulis di ijazahnya. Jadi, nah, kalau di luar negeri ada bachelor, itu undergraduate. Di Jerman saja ada undergraduate yang tidak pakai skripsi. Jerman, yang Made-in gitu ya. Nah, Made-in itu jaminan mutu itu. Amerika yang sudah ke ruang angkasa, itu ada yang tidak pakai. Nah, kita menyeragam-nyeragamkan. Karena banyak juga yang kalau sudah jam bimbing skripsi, menguji skripsi, dia berjalan tegak di kampus bahwa dia adalah orang paling cerdas. Siapa bilang? Dia nulis juga nggak bisa kok. Aku punya fakta-fakta aja. Luar biasa sekali pandangan Prof berdasarkan pengalaman baik dalam rangka menjadi praktisi pendidikan seperti penataran guru dan lain sebagainya, sehingga Prof kita meyakini ada kebinekaan di dalam betul Indonesia. Dan inilah yang melatar belakangi sebenarnya adanya kebijakan yang bukan baru ini hanya sebagian dari proses yang menyesuaikan dengan realita dan masalah pendidikan kita ya Prof. Iya. Ya, artinya harus kita lihat dengan kacamata yang baru. Ya. Jangan pakai kacamata yang lama, apalagi pakai kacamata kuda, jangan. Ya, Bro. Artinya memang persoalan pendidikan kita memang banyak, tapi bukan berarti tidak bisa kita hadapi dan selesaikan, dan kebijakan Menteri Pendidikan kita yang baru ini adalah salah satu instrumen dalam rangka menyikapi persoalan di pendidikan tinggi kita. Dan yang menariknya tidak berarti ya Prof ya, yang tanpa skripsi itu lebih rendah. Tidak juga, enggak. Kalau dia mau praktis, artinya memang menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. Itulah dulu makanya tidak laku itu yang jalur tanpa skripsi itu, karena diisu-isukan yang tidak pakai skripsi nggak bisa ke S2, yang tidak pakai skripsi nggak bisa jadi dosen. Terus muncullah politeknik nggak bisa ke S2. Tapi begitu semua perguruan tinggi buka S2 dan perlu duit, diploma 4, diploma 3 pun bisa ke S2. Jadi kita jangan munafik lah. Iya, sama SMK nggak bisa kuliah dulu kan. Nggak bisa kuliah. Ya kan? Saya SMK nggak bisa masuk Akabri kan? Sekarang bisa. Jadi kan, nah coba sekarang sarjana bisa jadi perwira, malah sarjana itu bisa jadi akpol. Bukan perwira sarjana, jadi akpol, nambah 2 tahun. Ya,
tinggal dia melanjutkan pendidikan. Nah, dia bisa juga di Kapolsek. Ya kan? Itu yang dokter jadi Kapolda ada. Jadi mindset kita harus berubah. Kita ke depan. Kalau kita ke depan nyetir mobil, lihatlah ke depan. Jangan terlalu sering lihat ke belakang, apalagi duduk menghadap ke belakang. Lihatlah ke belakang hanya lewat kaca spion saja, sekali-sekali. Karena tujuan kita adalah ke depan. Ya, dunia ini tidak tetap. Dunia itu berjalan ke depan. Nah, begitu banyak orang yang menolak bumi bulat. Sampai ada yang dibakar, kan? Iya, sampai Ya, karena tidak melihat luas. Jadi kalau belum melihat luas, jangan cepat-cepat protes, menolak. Duduk, renungi dulu. Ya, artinya di tengah pro kontra terhadap kebijakan peraturan Menteri Pendidikan tentang pendidikan mutu perguruan tinggi di Indonesia, kita harus membuka wawasan yang luas, dan Prof. Ginting tadi sudah membuka kepada kita sebuah jalan untuk berpikir ulang. Jangan langsung menolak, apalagi kita anti dengan kebijakan ini, karena memang kebijakan ini bukan kebijakan baru, hanya kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi pendidikan kita hari ini. Ya. Mungkin ada sekedar. Ada satu lagi, Adinda. Saya ada unek-unek ini. Ya. Kita ini suka berbohong-bohong, pura-pura nggak tahu. Jadi kata Bu Ruri, ada dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita. Contoh ya, salah satu nilai variabel nilai dari akreditasi itu adalah seleksi calon mahasiswa. Makin banyak yang tidak lulus itu makin bagus nilainya. Iya. Karena dia selektif. Ya, sekarang saya tanya, kalau Anda swasta, berani Anda menolak mahasiswa? Ya, nggak ada duit nanti, Prof. Ah, makanya. Tapi disamakan. Harus beda dong instrumennya. Berarti swasta nggak akan pernah A itu, Prof. Iya, seharusnya. Oleh sebab itu ya harus bedakan. Ketika tadi saya katakan, ketika mengerjakan yang berbeda, kita harus melakukan perubahan. Jangan menyamakan yang berbeda. If you are, tadi kan saya katakan, bila Anda mengerjakan sesuatu, menghadapi suatu masalah dan perubahan, tapi mengerjakannya sama, Anda gila, kata you are nuance, katanya. Ya, dari itu nggak boleh. Ini kami bisa menangkap bahwasanya Prof berharap memang ini adalah perubahan yang wajib kita ya disikapi dengan baik lah. Disikapi dengan baik, dan sekali lagi, bukan skripsi tidak wajib, tapi skripsi itu hanya satu pilihan di antara ya. Bukan dihapuskan ya, Prof. Jadi tapi tidak wajib, boleh iya boleh tidak, tinggal rancang. Lihat nanti ya, lihat nanti kalau sudah tahun kedua semua lebih dulu buatnya. Alah ini. Jadi ya kan, Prof punya ini, bahkan Prof Ginting hari ini punya semacam ramalan yang menolak hari ini itu yang duluan besok, Prof, ya. Itu pula yang menghadap dia. Kami sudah, Pak, katanya. Saya dulu pejabat Senayan, saya sudah tahu-tahu lah yang begitu-gitu. Ya, saya di Wantanas juga. Jadi jangan terlalu cepat menolak, karena hanya sekedar melihat sekilas sepintas lalu, dan jangan melihat yang baru menggunakan kacamata yang lama, apalagi kacamata kuda. Pendidikan tidak semata-mata harus menghasilkan peneliti. Yang kedua, tidak semua anak itu lahir dengan IQ yang sama. Tidak semua punya bakat yang sama. Teori psikologi mengatakan multiple intelligence, ada 10 gaya belajar. Ya, kemudian ada distribusi normal, tapi semua mau kita seragamkan, ya. Nah, cara menulis tidak semua orang bisa nulis, sama dengan nyanyi tidak. Saya nggak bisa nyanyi, Adinda, walaupun saya orang Batak, nggak bisa ikut mat saya, karena punya bakat saya. Suara bagus, nggak bisa. Jadi jangan dipaksakan. Nah, jadi kalau seperti dia belajar misalkan di vokasi, ya mungkin lebih bagus project work. Iya, project work. Ya, pertanian dia bisa project work. Ya, itu closing statement dari Prof. Ya, prodi lah yang menentukan, pakar-pakar prodi itu duduk. Nah, baru pemerintah menyiapkan blok grant untuk perguruan tinggi secara berkelompok. Nah, kalau yang swasta itu di Kopertis, di LLDikti kumpul beberapa merancang
yang program studinya sama duduk bareng. Kenapa dulu link and match bisa duduk bareng, ya kan? Iya. Kenapa kita membuat RPL bisa sekarang? Begitu ada blockgrantnya, rebutan semua. Oke, jadi satu poin terakhir yang kita tangkap pada malam hari ini dari paparan Prof. Ginting, memang harus ada kolaborasi, duduk bersama untuk mempersiapkan segala yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu melalui kebijakan yang sekarang baru digagas ini ya Prof ya. Baik, jadi Prof, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Demikianlah tadi perbincangan kita pemirsa Akademik TV dengan Profesor Abdurrahman Ginting. Kami berharap Anda yang menonton atau melihat acara ini melakukan subscriber kalau belum, dan juga menekan tombol lonceng supaya kita tetap terhubung dalam program-program Akademik TV selanjutnya. Saya Bambang Hermanto, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.